Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mereka teriak mengatakan bahwa nama Allah milik mereka. Kata Allah adalah punya mereka. Itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau kita melihat sejarah, kita pasti bertanya, agama mana yang lebih dulu mengatakan kata Allah atau mengucapkan kata Allah? Agama Yahudi, Kristen, atau agama mereka? Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Agama kami ada yang bukan Muslim. Janganlah kamu menggunakan kalimat Allah kerana semata-mata untuk kepentingan agamamu. Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimat Allah sewenang-wenangnya dan bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembagaan negara, kita juga akan turut mengambil tindakan undang-undang selepas ini. Dan jangan ambil kesempatan menggunakan kalimat Allah ini untuk kepentingan agama kamu. Dan kami sebagai umat Islam pada hari ini tidak sanggup dan tidak rela membenarkan kalimat Allah tersalin, terpampang, tertulis di gerejamu. Soalnya kita kan bahasa Arab, mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah, kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah kan begitu. Menurut umat Islam di Malaysia, nama Allah hanyalah milik umat Muslim saja dan tidak boleh digunakan oleh umat non-Muslim, terutama umat Kristen. Bahkan di Malaysia pada saat itu beredar banyak sekali selebaran yang mengatakan akan terjadi pembakaran Alkitab secara massal, Alkitab bahasa Melayu. Mengapa? Karena menurut umat Islam pada saat itu, orang Kristen telah menyalahgunakan nama Allah. Jadi pertanyaannya, apakah umat Kristen boleh menggunakan nama Allah? Apakah nama Allah hanyalah milik umat Muslim saja? Dan siapa lebih dulu menggunakan nama Allah? Jawaban singkat saya terhadap pertanyaan apakah umat Kristen boleh menggunakan nama Allah adalah ya, kita boleh menggunakan nama Allah atas dua alasan berikut. Yang pertama adalah alasan historis dan yang kedua adalah alasan perspektif dari Al-Quran. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Pada tahun 1881 Masehi, di kota Zabat ditemukan sebuah inskripsi oleh Dr. Sakau. Dan inskripsi ini dinamakan inskripsi Zabat karena ditemukan di kota Zabat. Inskripsi ini menurut para ahli adalah inskripsi yang berasal dari tahun 512 Masehi. Inskripsi ini memuat 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yunani, kedua bahasa Aram, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Dan teman-teman, kita bisa melihat bahwa di dalam inskripsi ini ada sebuah simbol yang tidak asing bagi kita, yaitu simbol salib. Ya, benar, inskripsi ini berasal dari sebuah reruntuhan gereja kuno pada tahun 512, 98 tahun sebelum kelahiran Islam. Di dalam inskripsi ini di bahasa Arab dituliskan Bismillah atau singkatannya adalah Bismillah, di mana ternyata di dalam inskripsi ini nama Allah sudah digunakan oleh umat Kristen pada saat itu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata
sebelum kemunculan Islam, bahkan 98 tahun sebelum kemunculan Islam, umat Kristen ternyata sudah menggunakan nama Allah. Inskripsi yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah inskripsi Ummul Jimal. Inskripsi ini berasal dari tahun 257-an Masehi. Dan inskripsi yang kedua berasal dari abad ke-6 Masehi. Ketika kita melihat inskripsi ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata dalam inskripsi ini dituliskan nama Allah, di mana dimulai dengan sebuah kalimat Allah Ghafran atau Allah mengampuni. Dan teman-teman, uniknya di dalam inskripsi ini kita dapat melihat bahwa ada suatu huruf asing, yaitu di mana huruf Ro bahasa Arab dituliskan di dalam huruf Resh bahasa Ibrani. Apa artinya ini? Artinya ternyata bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa Ibrani, di mana huruf Ro digantikan dengan huruf Resh bahasa Ibrani. Jawaban yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muslim yang melarang saya untuk menggunakan nama Allah adalah Anda bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Al-Hajj ayatnya yang ke-40 mengatakan walau ladafullahi nasa ba'duhum biba'di, seandainya Allah tidak memisahkan keganasan manusia yang satu dengan manusia yang lain, apa yang akan terjadi? Kata Al-Quran adalah lahuddimat, pasti telah dirobohkan. Kata Al-Quran, apa yang telah dirobohkan? Sawami'u, biara-biara, wabi'un, gereja-gereja, wasolawatun, tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, wa masajidu, dan masjid-masjid. Yuzkiru fiha ismullahi katsiran, yang dimana di dalamnya, di dalam biara, gereja, tempat sholat, masjid, dimana di dalamnya disebutkan nama Allah dengan banyak. Artinya Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam gereja, biara, tempat sholat, masjid, ternyata juga banyak disebutkan nama Allah. Kesimpulannya teman-teman, nama Allah bisa digunakan entah kamu adalah Muslim, entah kamu adalah Kristen, bisa menggunakan nama Allah. Selama kita menggunakannya dengan perspektif yang berbeda tentunya. Kita tidak menganggap bahwa Allahnya umat Islam sama dengan Allahnya umat Kristen, atau sebaliknya. Penggunaan Allah secara etimologi jelas bisa digunakan oleh kita, orang Kristen. Mengapa? Karena pertama kita lebih dahulu menggunakannya daripada umat Islam. Dan yang kedua adalah Al-Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa di dalam gereja digunakan nama-nama Allah. Saya harap demikian penjelasan saya cukup jelas dan bisa memberkati saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum bismi Yasuh al-Masih. Shalom alaikum bismi Yasuh al-Masih. Oke teman-teman sekalian, itulah penjelasannya. Dan semoga saja ya dengan penjelasan saudara kita ini ya, teman-teman muslim bisa mengerti, bisa memahami. Dan tidak lagi mengklaim kata Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tahu bahwa mereka tidak akan senang, mereka akan terus ya, karena tujuan utama mereka sebenarnya bukan hanya saja untuk menghapuskan kata Allah, tapi juga untuk menghalangi kekristenan berkembang di Indonesia. Mereka boleh ya berkembang ya kan, mereka siarkan agama mereka, mereka memualafkan banyak orang, tapi mereka keberatan jika orang Kristen menyiarkan agamanya, memberitakan Injil, dan sekaligus memurtadkan orang-orang Islam. Mereka keberatan, itu tidak boleh. Ya, kenapa kamu tawarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama? Lah, mereka sendiri juga yang menjadi pelakunya. Ada Doditan, ada Ustaz Makainama, ada Ustaz Arifin Ababan, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang berdakwah kepada orang-orang yang sudah punya agama. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, salam Tuhan. Di videonya kita sudah simak apa yang boleh ada di video awal, di mana ya sekelompok orang ramai lalu ada yang teriak bahwa kata Allah itu
punya mereka, punya agama mereka ya. Nama Allah itu milik mereka. Dan kita juga sudah menjelaskan di video tadi bagaimana arti nama Allah itu sendiri dan siapa yang lebih dulu menggunakan nama Allah gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, kedatangan agama-agama di dunia ini berbeda waktu dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya agama pertama adalah agama Yahudi ya. Ya, ini maksud saya antara Yahudi, Kristen dan Islam ya. Pertama ya, muncullah agama Yahudi. Lalu di abad pertama Kristen menyusul saudara dalam Tuhan, dan di abad ke-7 barulah agama saudara-saudara kita yang teriak tadi muncul juga. Jadi yang lebih dulu menggunakan kata Allah atau yang menyerukan nama Allah itu adalah agama Yahudi gitu loh. Jadi cukup aneh sih kalau kemudian mereka teriak bahwa nama Allah itu milik mereka ya. Tapi itu tidak menjadi persoalan ya, itu haknya mereka, itu urusan mereka. Terserah mereka mau bilang apa tentang itu. Tetapi saya percaya bahwa itu tidak ada pengaruhnya dengan iman Kristen, tidak mengganggu iman Kristen saudara dalam Tuhan. Seorang yang bicara di video awal mengatakan bahwa nama Allah itu bukan milik gereja. Dia langsung sebut gereja, dan bagi saya itu tidak menjadi persoalan ya, karena bagaimanapun Kristen juga mempunyai Allah, dan pantaslah Kristen menyebut nama Allah sesuai dengan yang diimani Kristen itu sendiri ya. Nama Allah bukan hanya milik mereka, bahkan Yahudi terlebih dahulu menggunakan nama Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang menjadi tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan dari apa yang barusan kita tonton di video tadi, saya kembali ingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen tidak punya keraguan ya, tidak memiliki keraguan tentang Allah kita. Karena Kristen punya Allah ya, Yahudi punya Allah, Buddha punya sesembahan atau punya Allah mereka gitu loh ya. Dan agama lain juga punya Allah mereka, termasuk agama saudara-saudara kita yang ada di video awal ya. Mereka juga punya nama Allah, mereka punya Allah. Jadi yang terpenting adalah ya, kita berdoa, kita beribadah kepada Allah kita masing-masing gitulah ya. Kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita berdoa ya, kita beribadah kepada Tuhan Yesus ya, sesuai dengan ajaran yang telah kita terima dari firman Tuhan atau dari Alkitab ya. Yang penting kita tidak mengikuti ajaran mereka. Jadi kita tidak berdoa menurut keyakinan mereka. Biarlah mereka berdoa, beribadah menurut keyakinan mereka, ya kita juga beribadah menurut ajaran dan keyakinan kita gitu loh. Jadi kita terbatas di dalam ruang lingkup kekristenan itu sendiri. Dasar kita adalah Alkitab gitu loh. Sehingga dalam hal ini juga kita sudah menghargai yang namanya toleransi ya, kita menghargai mereka, kita juga ya melakukan apa yang menjadi ajaran kekristenan kita gitu loh ya. Bicara tentang toleransi itu penting sekali saudara Tuhan ya. Salah satu cara mewujudkan toleransi antar umat beragama
ketika kita tidak mengganggu agama orang lain, ketika kita tidak membicarakan agama orang lain, ya, ketika kita fokus dengan agama kita, itu pun kita sudah hidup toleransi, kita sudah menjunjung tinggi nilai toleransi. Toleransi penting sekali di negeri tercinta kita ini, saudara Tuhan. Ya, saya sering ingatkan bagaimana negeri tercinta kita ini kaya dengan perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang boleh ada. Jadi kita bangga dengan itu. Jadi bagaimana kita bisa damai, bisa rukun di atas perbedaan yang ada hanya dengan kita mengedepankan toleransi. Ya, dengan toleransi kita dimampukan menghargai agama orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri tercinta kita ini. Sehingga damai dan sukacita senantiasa menjadi milik kita bersama, walaupun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Saudara dalam Tuhan, ketika kita mengedepankan toleransi, maka perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita atau membuat suasana kita semakin indah, saudara dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara petik senar gitar, ya, misalnya petik senar pertama, kedua, ketiga sampai ke-6, suaranya pasti berbeda satu dengan yang lain. Tapi ketika saudara memetik gitar, ya, secara bersamaan dengan diiringi kunci-kunci tertentu, misalnya kunci C, D, dan lain sebagainya, maka terlihat indah, saudara Tuhan. Suara gitar itu terlihat indah, bahkan dia bisa mengikuti alunan suara kita, gitu. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Sekali lagi, ketika kita mengedepankan toleransi, maka perbedaan ini menjadikan kita atau menjadikan suasana di antara kita itu semakin indah, gitu. Nah, sekali lagi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.